Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan perangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara membalas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan tidak terhitung dan tidak terhingga, tidak terukur kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak mungkin kita akan bisa membalas segala kebaikannya yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekalipun tidak terukur kebaikannya dan tidak mungkin kita bisa membalas kebaikannya, bukan berarti itu menjadi alasan kita tidak berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan. Seharusnya semakin kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan karena begitu besarnya dan limpahnya kebaikannya, semakin kita berjuang membalas kebaikannya semampu kita, saudara. Bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan kita supaya beroleh sesuatu, karena sudah terlalu besar dan berlimpah kebaikannya, tetapi sebagai ucapan syukur kita karena kita telah mengalami dan menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepada saudara, apa yang akan saudara katakan? Sekalipun itu mungkin hal kecil saja, apa yang akan saudara katakan? Terima kasih. Sebagai orang yang tahu tata krama, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Bahkan ketika orang memberikan sesuatu kepada kita, setelah kita mengucapkan terima kasih, ada kerinduan satu saat, aku lagi yang bisa memberikan sesuatu kepada dia. Dan itulah seharusnya, saudara. Bagaimana dengan Tuhan? Setelah kita mengalami kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita, sudahkah kita berbuat sesuatu? Yang banyak terjadi, saudara, manusia hanya menuntut dan menuntut. Setelah mengalami satu jawaban doa, menuntut jawaban doa yang lain. Setelah mengalami mujizat, menuntut mujizat yang lain lagi. Setelah mengalami keberhasilan, menuntut keberhasilan lebih tinggi lagi. Dan seterusnya. Tuhan itu dijadikan sumber berkat. Tuhan itu hanya dijadikan sebagai penjaga kehidupan. Pernahkah kita mulai duduk dan berpikir, betapa besarnya kebaikan-kebaikan Tuhan yang kualami dalam hidupku? Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan? Saudara, malam hari ini itu yang saya rindu kita belajar. Dengan harapan
Setelah saudara mendengarkan renungan ini, kita sama-sama menyadari kebaikan Tuhan begitu limpahnya di dalam kehidupan kita. Dan kita mulai berpikir, apa yang bisa kulakukan dalam sisa hidupku untuk aku membalas kebaikan Tuhan, karena begitu baiknya Dia dalam hidupku. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 116, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan penjelasan dan pembacaan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita adalah di mana pemazmur ini menjelaskan tentang kisah perjalanan hidup yang dia alami, di mana satu kali dia mengalami satu peristiwa yang tidak dijelaskan di sini apa peristiwa itu, tetapi peristiwa itu saudara hampir saja merenggut nyawanya. Kemungkinan pemazmur ini mengalami sakit, dan sakitnya tersebut hampir saja merenggut nyawanya. Tetapi dia kemudian berseru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Sehingga di ayat 3 dikatakan, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi ayat 4 dia menegaskan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku.
Dan kemudian dia menjelaskan bahwa pada akhirnya Allah memberi keluputan kepada dia, Allah membebaskan dia, Allah mendengar doa-doanya. Dan kemudian saudara, akhirnya dia berespon atas semua kebaikan Tuhan, atas keluputan yang dia alami dalam kehidupannya. Responnya atas semuanya itu, saudara, ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Setelah menyadari bahwa Tuhan menyelamatkannya, setelah mengalami pengalaman, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, akhirnya dia berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan. Ada niat, saudara, dari dalam hatinya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bicara tentang kebaikan Tuhan, saudara, kalau kita coba renungkan dalam kehidupan kita, maka kebaikan Tuhan tidak terhingga. Kebaikan Tuhan secara umum yang kita alami, di mana semua orang mengalami. Pagi hari terbit matahari, betapa indahnya kita bisa bangun di pagi hari oleh karena kebaikan Tuhan. Kita tarik nafas, ada oksigen yang memberi kehidupan. Betapa baiknya Tuhan. Kita jalani hari-hari kita di hari yang cerah, di hari yang indah yang kita jalani. Betapa baiknya Tuhan. Allah menyediakan segala sesuatu kepada manusia untuk manusia nikmati alam yang indah yang Dia ciptakan. Kebutuhan manusia untuk dimakan yang Dia ciptakan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan secara umum. Dan kemudian tiba malam hari, manusia bisa tidur tenang, indah, tentram. Itu kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap manusia. Dan kemudian bagi saya dan saudara, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya secara khusus, saudara. Kita mengalami damai sejahteranya yang tidak dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita mengalami masalah, kita berdoa, Dia jawab kita. Itu kebaikan Tuhan secara khusus. Ketika kita sakit, kita memohon, Dia sembuhkan kita. Itu kebaikannya secara khusus. Ketika kita memohon berkat, Dia berkati kita. Itu kebaikannya secara khusus. Dan lebih daripada semuanya itu, saudara, kita yang orang berdosa yang seharusnya kita masuk neraka sampai selamanya, Dia turun dari sorga, Dia gantikan kita di kayu salib. Dia yang mengambil penghukuman yang seharusnya kita tanggung, tapi Dia tanggung itu di kayu salib. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami, sehingga kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Dia. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu kebaikan Tuhan secara khusus yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami hari ini, baik secara umum, baik secara khusus yang kita alami, bukankah tidak terhingga kebaikan Tuhan? Bukankah tidak terhitung kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita? Dan atas semuanya itu, saudara, apa yang menjadi respon dan reaksi kita? Apakah kita seperti kebanyakan orang, atas begitu banyaknya kebaikan-kebaikan yang telah Dia nyatakan, kita kemudian menuntut lagi, Tuhan berkati aku lebih lagi, Tuhan berikan ini lebih lagi, Tuhan jagai aku, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Seringkali kualitas kekristenan orang-orang yang percaya seperti itu, saudara, hanya menuntut, dan menuntut. Tetapi malam hari ini mari kita belajar dari pemazmur, mulai berpikir dengan cara berbeda. Tuhan, bagaimana akan kubalas kebaikan-Mu? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Tidak, saudara. Dan tidak mungkin kita membalas kebaikannya, karena tidak akan mungkin sedikit pun kita bisa membalas kebaikannya. Tetapi paling tidak Dia melihat hati kita, karena firman-Nya selalu menegaskan bahwa Dia melihat hati. Paling tidak Dia melihat hati kita, kerinduan kita untuk membalas kebaikan-Nya.
Sekalipun tidak mungkin kita membalas kebaikannya, tetapi hati kita itu sudah cukup bagi Tuhan. Hati kita yang kita buktikan dengan tindakan-tindakan kecil yang sebenarnya tidak berarti, tetapi itu berharga di mata Tuhan karena didasari dari hati yang rindu membalas kebaikannya. Itu yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Dia rindu membalas kebaikan Tuhan. Hari ini jangan hanya rindu dijawab Tuhan, diberkati Tuhan, tetapi hari ini rindulah untuk membalas kebaikan Tuhan. Milikilah kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita, saudara. Dan mungkin saat ini kita bertanya, bagaimana kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Mari kita belajar dari pemazmur, saudara. Ada 3 hal yang dijelaskan oleh pemazmur, cara dia membalas kebaikan Tuhan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudara. Di mana di sini dia berkata, yang pertama, setelah dia bertanya dan mengungkapkan di ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, kemudian dia jawab sendiri ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Itu yang pertama. Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Apa maksudnya, saudara? Aku akan menghargai, mengangkat piala, maksudnya menghargai keselamatan yang dia beri kepadaku. Pemazmur menyebut keselamatan yang Tuhan beri itu sebagai piala, sebagai satu kebanggaan, sebagai sesuatu yang berharga. Dan dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku, menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagiku. Dan keselamatan yang dia bicarakan di sini, saudara, adalah di mana Tuhan meluputkan dia ketika nyawanya hampir lenyap oleh karena peristiwa, mungkin itu penyakit yang dia alami, saudara. Keselamatan di mana nyawanya diselamatkan oleh Tuhan. Dan atas keselamatan itu dia berkata, aku akan menghargai, mengangkat piala keselamatanku. Saudara, bicara tentang keselamatan, kembali saya menegaskan bahwa ada keselamatan yang kita alami secara kehidupan di dunia ini, saudara. Tetapi ada juga keselamatan yang berhubungan dengan kehidupan kekal. Yang pertama, saya mau kita merenungkan di sepanjang kehidupan yang sudah kita lalui, adakah Tuhan pernah menyelamatkan saudara, meluputkan saudara dari maut? Saya pernah mengalami itu, saudara. Di mana di masa kecil saya ketika saya kelas 4 SD, satu kali saya ikut bersama paman saya, dan saya waktu itu suka naik kereta kerbau ke ladang, saudara. Jadi saya sering kali bersama paman saya naik kereta kerbaunya ke ladang. Kerbau yang membawa kereta itu, saudara, begitu besarnya, saya masih mengingat sekali. Dan satu kali kami berhenti di jalan memberi minum kerbau itu, dan paman saya berkata, tolong pegang dulu tali kerbau ini, aku mau mengambil makanannya. Jadi dia pergi ke tempat lain, dia ambil makanan kerbau itu, saudara. Dan singkat cerita, dia balik, paman saya balik, dia bawa goni berisikan makanan kerbau. Dia datang dari depan kerbau itu, sedangkan saya ada di belakang kerbau itu. Lalu ternyata kerbau itu begitu terkejutnya karena paman saya ini sedang menjunjung goni yang berisikan makanan kerbau. Lalu kerbau ini berbalik, dan ketika saya menghalangi kerbau ini mau berlari, dia tanduk saya, saudara, sehingga saya terbang beberapa meter jauh. Saya terbang, saya masih mengingat sekali peristiwa itu. Dan kerbau itu menanduk saya tepat di perut saya, sehingga waktu itu di luar hanya biru. Tetapi ketika saya dilarikan di rumah sakit, saudara, saya waktu itu dibawa ke satu kota untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi semua rumah sakit di kota itu menolak karena mereka tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya dirujuk ke kota yang lebih besar dan dimasukkan ke rumah sakit paling besar di kota itu. Dan itu pun pada waktu itu, saudara, dokter lama sekali baru berani menangani karena peristiwanya
Keadaannya begitu kritis, sampai akhirnya dokter ini berkata kepada orang tua saya, kami akan coba menangani, tetapi harapannya begitu kecil. Kenapa saudara? Karena usus saya berantakan semua. Oleh karena tanduk kerbau itu ada usus saya yang bocor, pendarahan yang begitu parah di dalam perut saya. Tetapi yang luar biasanya mujizat Tuhan terjadi, saya selamat. Dan saya sangat bersyukur saudara, hari ini saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya jadi teringat peristiwa itu, kenapa Tuhan menyelamatkan saya, karena Dia punya rencana atas kehidupan saya. Dia mau saya jadi hamba Tuhan, pemberita firman-Nya, pemberita Injil-Nya. Tuhan meluputkan nyawaku, Tuhan menyelamatkan aku. Itu sebabnya hari ini aku melayani Tuhan, mengucap syukur, menghargai keselamatan yang sudah Dia beri. Itu berbicara tentang nyawa saudara. Mungkin saudara dalam kehidupan saudara juga punya cerita dan kisah masing-masing di mana Tuhan menyelamatkan nyawa saudara. Tetapi lebih daripada itu, sebagai orang percaya, kita telah diberi keselamatan kekal, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita ditebus dan kita diselamatkan. Sehingga kapanpun kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita pasti masuk ke sorga saudara, karena Yesus telah mati untuk menggantikan kita. Yesus telah berkorban supaya kita diselamatkan, supaya sorga yang menjadi bagian kita, supaya kita yang percaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan itu tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihargai dengan materi saudara. Bukan dengan emas, bukan dengan perak kamu dibayar, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Saudara, atas pengorbanannya supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita ditebus, supaya kita diselamatkan sampai selama-lamanya. Hari ini seharusnya kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas keselamatan yang Tuhan beri, kebaikannya yaitu keselamatan yang sudah Dia anugerahkan. Aku akan mengangkat piala keselamatanku, aku akan hargai saudara atas keselamatan roh kita yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Hargai itu saudara, hargai itu. Karena Allah telah membayarnya bagi kita dengan bayaran yang mahal, dan biarlah hari ini kita hargai itu. Terlalu banyak orang yang tidak menghargai keselamatan yang Tuhan beri bagi dia. Dia tukarkan keselamatan itu hanya demi jabatan. Dia tukarkan keselamatan itu hanya demi pasangan hidup, hanya demi berkat dan sebagainya. Dengar saudara, keselamatan yang kita terima lebih mahal dari dunia ini. Itu sebabnya pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kebaikannya? Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Padahal pada waktu itu dia bicara tentang keselamatan di mana nyawanya diselamatkan Tuhan. Tetapi hari ini saudara, keselamatan yang kita terima itu keselamatan yang berhubungan dengan kekekalan, di mana kalau kita telah terima itu, sampai selama-lamanya kita akan masuk ke sorga. Hargai itu saudara. Dan mungkin saudara juga pernah mengalami Tuhan meluputkan saudara dari maut. Nyawa saudara diselamatkan Tuhan seperti yang saya alami. Hargai itu. Hari ini aku melayani Tuhan karena Dia menyelamatkan nyawaku. Sebagai bukti aku menghargai keselamatan yang Dia beri. Hari ini aku melayani Tuhan karena bukan hanya nyawaku diselamatkannya, rohku pun diselamatkannya. Dia mati di kayu salib untuk aku, dan hari ini aku mau hargai keselamatannya itu dengan hidup melayani Dia. Saudara, hargailah keselamatan yang Tuhan beri. Angkat, hargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Itu yang pertama yang ditegaskan oleh pemazmur, cara dia menghargai, cara dia membalas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia alami. Kemudian yang kedua saudara,
Setelah di ayat 12 dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ayat 13 yang pertama dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dan yang kedua, dan akan menyerukan nama Tuhan. Artinya akan memuliakan Tuhan, akan memuji Tuhan, akan mengagungkan Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, baik secara umum, baik secara khusus, baik keselamatan yang kita terima, baik berkat-berkat yang kita terima, baik mujizat, pemeliharaan Tuhan dan sebagainya yang tidak terhitung dan tidak terhingga itu, saudara. Mari kita belajar seperti pemazmur ini. Dia berkata, aku mau menyerukan nama Tuhan. Artinya dia mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dia alami. Hari ini, saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami, sudahkah kita belajar memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan hidup kita hanya dipenuhi oleh tuntutan. Setelah mengalami satu kebaikan Tuhan, kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Dan kita menuntut lagi kebaikan Tuhan yang lain. Seharusnya seperti pemazmur kita berkata, Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidupku, dan sekarang aku mau memuliakan nama Tuhan. Aku mau meninggikan nama Tuhan. Seharusnya atas segala kebaikannya yang kita alami, kita hidup memuji Tuhan, saudara. Kita hidup memuliakan Tuhan. Yang lebih parah lagi, saudara, dan menyedihkan sekali, ketika mengalami kebaikan Tuhan, kebaikannya tersebut pula lah yang membuat ada anak-anak Tuhan yang lupa bahkan tidak lagi memuliakan Tuhan. Coba bayangkan, saudara, betapa sedih dan berdukanya Tuhan ketika kita berkata, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, dan akhirnya ketika dia berkati kita, berkat itu menjauhkan kita dari dia. Betapa duka dan sedihnya hati Tuhan. Adakah orang seperti itu? Banyak, saudara. Dia berdoa supaya diberkati Tuhan. Setelah diberkati, dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berbuat dosa. Di video-video sebelumnya saya pernah cerita, saudara, ada orang atau jemaat yang meminta doa dari saya supaya hidupnya diberkati, dan kami berdoa bersama, dan hidupnya benar-benar diberkati berlimpah, saudara. Tetapi yang membuat hatiku menangis, dan tentu saja hati Tuhan juga menangis, berkat yang dia terima itu pada akhirnya membuat dia tidak sempat lagi memuliakan Tuhan. Dan lebih jauh lagi, berkat yang dia terima itu akhirnya dia gunakan menjadi modal bagi dia berselingkuh, hidup dalam perzinahan. Hatiku saja hancur berkeping-keping melihat itu, saudara, karena dia meminta aku yang berdoa, apalagi Tuhan yang memberikan berkat itu. Hari ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai berkat-berkat yang kita terima itu membuat kita menyakiti hati Tuhan. Seharusnya atas segala berkat-berkatnya kita semakin memuliakan Tuhan, kita semakin mengagungkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang dilakukan pemazmur. Bagaimana akan kubalas kebaikannya? Dan dia menjawab yang kedua, aku akan menyerukan nama Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, setelah dia berkata ayat 12, bagaimana akan kubalas kebajikannya kepadaku, dia jawab ayat 14. Dia berkata, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, nasar adalah komitmen oleh seseorang atas kebaikan Tuhan. Misalnya, contohnya, saudara, ada orang yang berdoa, Tuhan berkati usahaku, kalau nanti usahaku diberkati Tuhan, maka aku akan membantu pekerjaan Tuhan, misalnya aku akan membantu pembangunan gereja, misalnya aku akan menolong orang susah, misalnya, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari nasar kepada Tuhan. Dan kemudian pemazmur ini, doanya akhirnya dijawab oleh Tuhan.
Dia diluputkan oleh Tuhan, dan atas keluputan yang dia alami, akhirnya dia berkata, aku akan membayar nasarku. Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami? Dan mungkin kita pernah bernasar kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku diberkati, aku akan lakukan ini. Kalau anakku berhasil, aku akan lakukan ini. Kalau Tuhan menjawab doaku, aku akan lakukan ini. Mungkin saudara pernah bernasar. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara membayar nasar saudara di hadapan Tuhan? Terlalu banyak orang gampang berjanji, saudara. Kalau nanti aku diberkati, maka separuh dari berkat Tuhan kuberikan untuk pekerjaan Tuhan, demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Gampang sebelum itu terjadi, tetapi ketika berkat itu diterima, hitung-hitungannya sudah terlalu banyak. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu, saudara, yang menyakiti hati Tuhan dengan kebohongan. Dan saudara, bagi saya, prinsipnya dari membayar nasar itu sebenarnya adalah bahwa atas segala kebaikan yang Tuhan beri, seharusnya kita berbuat sesuatu. Kita harusnya mengerjakan sesuatu. Sekalipun mungkin saudara tidak pernah mengucapkan bahwa saudara bernasar, tetapi hari ini dengar saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang saudara alami, sekalipun saudara tidak pernah mengucapkan nasar di hadapan Tuhan, seharusnya saudara berbuat sesuatu. Saudara bertindak, mengerjakan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Saudara jadi berkat atas kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara. Jadi artinya saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami, sebagai bukti kita rindu membalas kebaikan Tuhan, kita rindu berbuat sesuatu, misalnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, kita rindu jadi berkat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita ada begitu berlimpahnya kebaikan Tuhan yang telah kita alami, baik secara umum maupun secara khusus. Dan atas semuanya itu, biarlah hari ini kita berkata seperti pemazmur, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Artinya apa saudara? Ada kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan, sekalipun kebaikannya tidak mungkin kita balas, tetapi ada niat hati, dan Tuhan melihat hati. Dan tiga hal yang kita belajar dari pemazmur, bagaimana dia membalas kebaikan Tuhan. Dia mengangkat piala keselamatan, dia hargai keselamatan yang Tuhan beri. Dan yang kedua, dia menyerukan nama Tuhan, dia memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia bayar nasar, artinya dia berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain dan sebagainya, atas campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Mari kita terapkan firman Tuhan ini saudara. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami dalam hidup saudara. Dan hari ini biarlah ada kerinduan dari dalam hati kita semua saudara, untuk membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Hargai keselamatan yang dia beri. Yang kedua, muliakan Tuhan atas kebaikan yang kita alami. Dan yang ketiga, lakukan sesuatu bagi Tuhan, bagi pekerjaannya dan bagi orang lain, atas kebaikannya yang sudah kita alami. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama, di mana hari ini kami sudah merenungkan bahwa begitu limpahnya kebaikan-Mu yang telah kami alami. Dan hari ini kami belajar firman-Mu, dan kami rindu membalas kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa cara kami membalas kebaikan-Mu adalah menghargai keselamatan yang Tuhan sudah beri, menghargai kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga akan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Dan kami akan melakukan sesuatu, mengorbankan sesuatu, berbuat sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan.
Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan.
Berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian
bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus.
para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.